Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selaku langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang senantiasa mencurahkan berbagai macam rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Di antara nikmat-nikmat Allah ialah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, umur panjang, dan juga nikmat keimanan dan keislaman. Yang itu semua merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita semua, yang suatu saat nanti itu nikmat akan ditanyakan kemana kita menggunakannya dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah supaya apapun fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita dapat kita syukuri dan menggunakannya kepada tempat yang baik, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rahmat dan sejahtera sama-sama kita alamatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan juga kepada para sahabat, para tabi'in dan para alim ulama, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'zimul ikram kami terutama sekali kepada para guru-guru kami, kepada ketua DKM beserta staf pengurusnya, dan juga teristimewa kepada para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak dirahmati Allah. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini kita sedikit akan membahas tentang tertolaknya doa. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, termasuk kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala antara lain ialah Allah tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan doa-doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Maka sebesar apapun harapan seseorang kepada Allah, maka sebesar itu pula lah Allah memberikan jalan keluar dan pertolongan serta mengabulkan doanya. Di saat semua cara telah kita lakukan, tenaga telah kita kerahkan, ikhtiar pun telah kita maksimalkan, akan tetapi belum juga tercapai seperti apa yang kita inginkan, maka doa merupakan salah satu jalan ataupun harapan yang dapat kita bisa andalkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, doa yang kita ucapkan, harapan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus berbanding lurus antara kepatuhan kita kepada Allah ataupun keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Sebagai bukti, Allah telah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang mungkin sering kita dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kata Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang diriku, kata Allah, fa inni qarib, maka jawablah bahwa aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an,
Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku, kata Allah. Apabila mereka berdoa kepada Allah. Maka lanjutannya, falyastajibuli, maka hendaklah dia memenuhi perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka terpetunjuk. Artinya, diterimanya sebuah doa itu ada kaitannya dengan kepatuhan kita ataupun beriman kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi alangkah sayang, beribu-ribu sayang, banyak di antara kita yang begitu patuh kepada manusia, sehingga kita kalau patuh dan tunduk pada Allah itu biasa-biasa aja. Kira-kira kita dapat mengilustrasikan seperti ini, Bapak Ibu. Suatu ketika seorang pimpinan perusahaan meminta kepada salah satu karyawannya, yaitu untuk datang ke kantor di waktu yang pagi sekali, taruhlah jam 5 lebih kurang. Maka sang karyawan pun menuruti dan diminta oleh bosnya itu dengan berpakaian rapi, terus dengan pakai minyak wangi, dan harus tepat waktu, tidak boleh lambat. Apa yang terjadi? Sang karyawan pun tampak membantah sedikit pun dan tanpa mengatakan tidak ataupun tidak mau. Dia menuruti sebagaimana diperintah oleh atasannya. Pertanyaannya, mengapa dia begitu tunduk dan patuh kepada pimpinannya? Mungkin jawabannya karena dia berharap agar pimpinannya itu memberi imbalan kepadanya, memberi pertolongan kepadanya, ataupun kasih sayang kepadanya. Maka sungguh aneh, Bapak Ibu dirahmati Allah. Bukankah Allah lebih kuasa untuk memberikan anugerah dan pertolongan kepadanya? Bukankah Allah lebih kuasa dalam memberikan anugerah dan pertolongan kepada dia? Lalu mengapa orang tersebut lebih taat kepada pemimpinnya ketimbang kepada Allah? Mas muslimin rahimakumullah, mungkin kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa sih Allah belum mengabulkan doa saya? Padahal itu doa kadang-kadang sudah puluhan, ratusan, bahkan sampai ribuan kali kita berdoa dengan doa yang sama. Maka ada beberapa jawaban, Bapak Ibu. Yang pertama, memang Allah kadang tidak mengabulkan itu doa, disebabkan ada hal-hal yang menyebabkan doa itu tertolak. Ini insyaAllah pembahasan kita nanti. Yang kedua, Allah Ta'ala mengabulkan doa itu, yaitu dengan bisa jadi dengan Allah berikan secara langsung, ataupun kadang-kadang Allah ganti itu doa dengan yang lebih baik. Misalnya kita minta rezeki uang yang banyak, kadang-kadang Allah ganti dengan rezeki yang lain, yaitu diberi kesehatan, yang kesehatan itu lebih bernilai dan berharga daripada uang. Boleh jadi itu doa Allah simpan, yang satu saat akan Allah balas menjadi pahala di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang apa-apa saja penyebab doa itu ditolak oleh Allah, sehingga kita berdoa siang malam. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita lakukan yang menyebabkan doa itu tidak terkabul. Maka salah satu ahli sufi, tokoh sufi besar, yaitu Syekh Ibrahim bin Adham, beliau pernah mengatakan bahwa salah satu penyebab doa itu tertolak adalah disebabkan gara-gara hati yang mati, hati yang gelap, hati yang keras. Terus apa penyebab hati itu keras sehingga bisa menyebabkan doa itu tertolak? Maka kata Syekh Ibrahim bin Adham, ada 10 perkara. Yang pertama, engkau mengenal Allah tetapi engkau tidak pernah menunaikan hak dan kewajibannya.
Kamu yakin Allah itu Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Memberi segala nikmat, tetapi engkau abaikan perintahnya, engkau lakukan larangan-larangannya. Itu penyebab hati mati sehingga doa menjadi tertolak. Yang kedua, engkau membaca kitab Allah, membaca kitab Al-Quran, tetapi tidak pernah mengamalkannya. Karena tujuan pokok daripada Al-Quran adalah mengamalkan. Membaca dapat pahala, tapi bukan sekadar membaca, mengamalkan itu yang diutamakan. Karena Al-Quran itu merupakan petunjuk ataupun peraturan-peraturan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, engkau mengakui bahawa engkau memusuhi iblis. Iblis itu musuh yang nyata bagimu. Bahkan Allah beberapa kali menerangkan dalam Al-Quran, inna syaitana kana lakum aduwwan mubina. Iblis itu merupakan musuh yang nyata bagimu, akan tetapi kamu mengikuti langkah dan jejak jalannya sedikit demi sedikit. Lama-lama musuh bisa menjadi kawan. Yang keempat, engkau mengakui cinta kepada Rasulullah, akan tetapi engkau tidak pernah melakukan sunnah-sunnahnya. Seharusnya seseorang yang kita cintai, tentunya seseorang yang kita idolakan, sedikit banyak kurangnya dia pasti akan mencontohi sifatnya ataupun penampilannya ataupun apalagi pakaiannya. Tetapi engkau mengakui cinta Rasulullah, akan tetapi sunnah-sunnahnya engkau abaikan. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh, yang kelima dan keenam, engkau ingin masuk surga tetapi tidak pernah melakukan perbuatan yang membawamu ke surga, dan engkau menghindari daripada neraka, akan tetapi engkau selalu mengerjakan perbuatan yang menjerumuskanmu ke neraka. Surga itu sangat indah Bapak Ibu dirahmati Allah. Surga itu indah dan dia tempat yang mahal. Maka tidak semua orang bisa memasukinya, hanya orang-orang yang tertentu. Dan neraka itu rendah, hina. Itu bisa jadi semua orang dapat memasukinya. Karena surga itu indah dan mahal, Allah Subhanahu wa taala Maha kasih sayang. Beliau kasih tiket yang murah, yang tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak, seperti halnya salat, salah satu tiketnya, puasa, baca Quran, qiyamul lail dan sebagainya. Tetapi kalau neraka itu rendah, hina, tetapi tiketnya mahal, seperti halnya mabuk, itu perlu uang, judi, apalagi semua yang berhubungan dengan maksiat itu biasanya perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Maka kalau kita berpikir dengan pikiran yang jernih, misalkan ada satu tempat, taruhlah itu hotel bintang 5 yang mewah dan tiket masuknya 10.000, itu contohnya aja. Untuk tiket masuknya, nginapnya 10.000 semalam. Ada satu lagi gubuk yang biasa-biasa aja di samping jalan, tapi untuk tiket masuknya itu sampai juta, bahkan puluhan juta. Ada orang yang lebih cinta kepada gubuk yang kecil ini, yang biasa-biasa aja, yang harus mengeluarkan biaya yang begitu banyak. Sedangkan tempat yang tadi yang mewah, yang bagus, hanya mengeluarkan uang 10.000. Kira-kira kalau ada orang seperti dia lebih memilih gubuk yang kecil ketimbang hotel yang bintang 5, orang yang waras akan mengatakan bahwa dia itu orang gila. Makanya Allah dalam Al-Quran banyak sekali mengingatkan kepada kita, afala tafakkarun, mengapa kamu tidak berpikir, afala ta'qilun, afala tatadzakkarun. Itu kalau kita renungkan, itu penyebab hati kita mati. Kemudian yang ketujuh, engkau mengakui bahwa kematian itu pasti dan tidak dapat untuk dihindari, tetapi tidak pernah engkau bersiap untuk menghadapinya. Kalau misalnya kita pas mudik ada berita
sweeping ataupun radhiyah. Itu tentunya kita yang mudik sudah mempersiapkan jauh-jauh hari dengan kelengkapan suratnya ataupun di kendaraannya. Semuanya kita persiapkan karena kita yakin di sana ada razia dan kita kalau nggak lengkap pasti ditahan. Begitu juga dan pula seseorang yang yakin bahwa mati itu pasti dan tidak dapat untuk dihindari, maka dia tentunya jauh-jauh hari telah mempersiapkan apa-apa saja yang akan dihadapi di dalam kematian tersebut. Yang kedelapan, Bapak Ibu rahmati Allah, engkau selalu sibuk meneliti aib orang lain tetapi melupakan aib sendiri. Itu ibarat orang yang jerawat kecil di wajah orang lain dia nampak, tetapi di wajahnya sendiri yang udah besar itu enggak nampak, kecuali kalau dia mau bercermin, artinya dia mau meneliti aib sendiri. Yang kesembilan, engkau makan rezeki Allah tetapi tidak pernah mensyukurinya. Ini semua rezeki ini bukan hanya di segi uang aja, semuanya apapun yang Allah berikan itu merupakan karunia Allah, rezeki Allah. Maka itu semua kalau tidak kita syukuri akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah engkau sering mengantarkan jenazah ke kubur tetapi tidak pernah menyadari bahwa engkau pun akan mengalami hal yang serupa. Artinya tidak menjadi pelajaran bagi kita waktu melihat orang yang meninggal ataupun orang yang ditanam di kuburan, itu tidak menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa kita juga akan sama seperti mereka satu saat nanti. Itulah kata Syekh Ibrahim bin Adham, 10 perkara yang menyebabkan hati kita mati, dan dengan hati yang mati itulah Allah Ta'ala menolak doa kita dan menjadi penyebab doa kita tidak terkabul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka mudah-mudahan dapat kita hindari insyaallah 10 perkara ini. Dan jangan berputus asa, walaupun doa kita sudah berdoa puluhan kali, ratusan kali belum Allah kabulkan, jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah, dan insyaallah yakin satu saat Allah Ta'ala akan mengabulkan. Terkadang doa kita di waktu kecil yang kita sudah lupa, tapi sudah dewasa baru itu terkabulkan. Itu sering biasanya kita berdoa di waktu kecil sudah lupa itu doa, kita terkabulnya kapan? Sewaktu doa dewasa ataupun dah tua. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.